Selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Dalam video ini saya akan menjelaskan solusi persoalan pencarian atau perhitungan volume tabung dengan menggunakan sebuah fungsi. Baiklah, saya bacakan dulu soalnya. Buatlah program yang digunakan untuk menampilkan perhitungan volume tabung. Implementasikan penggunaan fungsi untuk menghitung volume tabung tersebut. Jadi di sini soalnya meminta kita menggunakan sebuah fungsi untuk menghitung volume tabung. Masukan untuk program ya, ini nanti terdiri dari dua bilangan real yang menyatakan jari-jari alas dan tinggi tabung. Kemudian keluarannya adalah sebuah bilangan real yang menyatakan volume tabung. Catatan dalam soal ini gunakan nilai P sebesar 3,14. Contoh masukan dan keluarnya sebagai berikut. Ini 7 sama 10, 7 ini adalah jari-jari alas, dan kemudian 10 adalah tinggi dari tabung tersebut, maka keluarannya seperti ini. Oke, untuk menjawab soal ini kita harus mengetahui formula atau rumus volume tabung ya. Mari kita lihat sebentar bagaimana cara menghitung volume tabung. Volume tabung bisa kita hitung dengan mengalihkan antara luas alas tabung dengan tingginya ya. Jadi gambarnya seperti ini. Ini adalah tinggi. Yang tadi itu di sini sampai sini adalah jari alas. Jadi volume ini adalah luas alas ini dikalikan dengan tingginya. Adapun luas alas itu adalah bentuknya adalah segitiga lingkaran ya. Jadi luas lingkaran dikalikan dengan tinggi. Sehingga ini kan Pi R kuadrat ya, dengan R-nya adalah jari-jari alas. Dan ini dikalikan dengan tinggi. Tuh. Jadi rumusnya Pi yang berupa konstanta kali jari alas ya. Dan ini dikuadratkan dikali tinggi. Oke. Jadi kalau kita bikin pseudocode-nya seperti ini, misalkan program volume tabung. Di program akan membaca jari-jari ya, jari-jari alas dan tinggi tabung ya. Kemudian selanjutnya menghitung volume dengan memanggil fungsi yang menghitung volume tabung. Kemudian akan mencetak hasil perhitungan di layar. Itu
kira-kira algoritmanya ya. Oke, kita deklarasikan kamus. Kita akan butuh jari alas. Perhatikan, kita tidak bisa membuat identifier ya, atau nama menggunakan tadi menggunakan operator min ya. Jadi kita gunakan seperti aja, underscore jari-jari alas, kemudian tinggi tabung. Bisa tulis gini aja, tinggi tabung ya. Ini tipe datanya real karena tadi disebutkan real. Kemudian keluaran adalah sebuah real menyatakan volume tabung. Jadi saya tulis di sini atau boleh digabungkan dengan yang di atas. Jadi volume tabung itu tipe datanya juga real. Kita tulis algoritma sama end program. Catatan di sini kita akan menggunakan P, nilainya segini ya, 3,14. Dan ini kita bisa deklarasikan dalam bentuk konstanta ya. Konstan P, tipe datanya bilangan real, dan nilainya 3,14. Oke, di sini nanti ada input dan ada output ya. Inputnya berupa tadi jari-jari alas, ini saya copy aja. Dan tinggi tabung. Iya betul, tinggi tabung. Kemudian volume, menghitung volume ya. Jadi si volume tabung ini diassign dengan suatu fungsi ya. Kita akan buat fungsi, mungkin nama fungsinya vol tab aja ya, atau vol tabung ya. Dan ini akan kita masukkan argumennya ini. Gitu. Lalu kita akan cetak volume tabung gitu. Nah, di bawahnya kita akan buat sebuah fungsi function, namanya sudah ada nih, vol tabung ya, vol tabung. Kemudian kita masukkan parameternya ya. Di sini kan ada dua ya. Parameter pertama jari-jari alas, kedua tinggi tabung. Kita pakai JA saya singkat aja sama T gitu ya, dan ini tipenya real gitu. Kemudian akan keluar bilangan real juga ya. Ini kita kasih spesifikasi mengembalikan volume tabung dengan masukkan jari alas dalam kurung JA dan tinggi tabung. Tinggi tabung kita singkat di situ kan T ya. Oke, dan ini kamus lokalnya algoritma sama end of function. Misalkan di sini ada vol ya buat menampung nilai ini. Oh iya, saya lupa karena perhitungan volume tabungnya sendiri digunakan di dalam fungsi, maka deklarasi konstantanya harusnya ada di sini ya. Oke, jadi kita bisa melakukan seperti ini. Vol ini adalah P kali jari-jari alas sudah ada di situ JA. Karena kuadrat kita kalikan saja ya. Jadi ini PR kuadrat itu P jari-jari kali jari-jari alas ya. Terus kemudian kali tingginya T ya. Setelah itu kita return vol. Nah ini solusi untuk nomor pertama ya. Untuk lebih jelasnya apakah fungsi atau program yang kita buat ini jalan atau tidak, kita bisa menggunakan goalingnya ya. Goalingnya kita buat aja. Jadi ada variabel jari alas
sama tinggi tabung. Ini saya menggunakan plot 64 ya untuk deklarasi realnya. Selain plot 64 kita bisa menggunakan juga plot 32 ya. Kemudian saya deklarasikan volume tabung. Ini juga plot 64 ya. Ini sebetulnya bisa digabungkan ya di sini, ditaruh di sebelah sini. Ini juga bisa ditaruh di sini. Ini bagian deklarasi kamus. Kemudian algoritmanya input ya, fmt scan ampersand jari alas koma ampersand tinggi tabung. Perhatikan untuk pembacaan dari garansi masukan kita menggunakan ampersand ya. Ini masih merah karena kita belum import library atau package fmt ya. Oke, terus kemudian kita akan hitung ini ya. Udah saya copy aja. Di volume tabung ini adalah pemanggilan ini ya, kita memanggil fungsi vol tabung dengan 2 buah argumen. Kemudian fmt line volume tabung. Nah, itu. Kemudian fungsinya vol tabung ini JA sama T tipenya plot 64. Kemudian kebalikannya 64 juga ya. Var vol plot 64, tapi sebelum itu boleh konstanta dideklarasikannya seperti ini, const pseudocode pakai konstan, tapi kalau di sini pakai const p plot 64 sama dengan 3.14 ya. Kemudian kan deklarasi kamus lokal ya. Kemudian algoritmanya ini desain dengan B kali JA dan kali tinggi. Algoritma vol. Kita lihat ya. Dengan kita running seperti apa hasilnya ya. Nama ininya volume tabung, nama filenya volume tabung.go, kita run. Dan kursornya di situ kedap-kedip ya, menunggu masukan. Kita lihat masukannya 7/10 ya, 7/10. Ini hasilnya harusnya 1538,6 ya, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya ternyata bilangan di belakang komanya beda ya. Ini bisa kita perbaiki dengan sini bagian ini ya, menggunakan format string printf ya. String kita kasih /n untuk tidak baris. Ini bisa kita pakai %f. Nah, di sini 1 digit pakai 1.1 ya. Sini. Ini artinya tipenya float ya, %f itu, dan .1 artinya akurasinya atau dibulatkan ke 1 digit di belakang koma. Jadi kalau yang tadi kan banyak nih ya digitnya. Nah, kita run sekali lagi hasilnya gimana. Kita masukkan 7 dan 10, maka jawabnya ini ya, keluarannya seperti ini. Tesis yang kedua kita coba. Kalau 5/5 hasilnya 392,5 benar. Tes case ketiga 2/10 hasilnya ada 125,6. Oke. Baik, ini
jawaban pertama untuk soal soal volume tabung ya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.